Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 2C akan mempresentasikan mengenai infeksi ektoparasit yang terdiri dari caplak, pinjal, dan kutu yang akan diampu oleh Dr. Hewan Putu Ayu Sisyawati Putri Ningsih, MSc. Next slide. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Iqbal Bayu Samudra dengan NIM akhir 076, saya sendiri, Ibu Sti Ayu Okadifa Santini dengan NIM akhir 095, Olivia Oki Ardana dengan NIM akhir 098, Daniel Halim dengan NIM akhir 099, dan Sarli Jessica Octavia Simanjuntak dengan NIM akhir 104. Next slide. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama adalah parasit. Parasit merupakan organisme kecil yang hidupnya menempel pada host atau organisme yang lebih besar. Jadi parasit yang hidup di tubuh host itu ada yang bersifat sebagai parasit sepenuhnya atau obligat, dan ada yang tidak sepenuhnya sebagai parasit, yaitu fakultatif. Kemudian parasit ini terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan tempat hidupnya, yaitu yang ada endoparasit dan ektoparasit. Ektoparasit sendiri merupakan parasit yang berdasarkan tempat manifestasi parasitismenya terdapat di permukaan luar tubuh inang, termasuk di liang-liang dalam kulit atau ruang telinga luar. Kemudian kelompok parasit ini juga meliputi parasit yang sifatnya tidak menetap pada tubuh inang. Jadi mereka itu datang pergi di tubuh inang, bisa berpindah-pindah. Kemudian ektoparasit ini banyak ditemukan sepanjang tahun di daerah tropis, khususnya di Indonesia. Peranan ektoparasit dalam kehidupan hewan banyak menimbulkan kerugian yang beragam. Pada hewan sendiri itu dapat menimbulkan kerugian seperti membuat hewan itu kehilangan nafsu makannya, sehingga dapat menurunkan status gizinya hingga produksi daging. Pada anjing dan kucing sendiri itu ektoparasit yang sering dijumpai adalah caplak, tungau, kutu, dan pinjal. Next slide. Nah, untuk etiologinya sendiri, saya mengambil beberapa contoh infeksi dari ektoparasit. Yang pertama itu adalah babesiosis. Babesiosis ini disebabkan oleh Babesia sp yang diperantarai oleh caplak atau tickborne, yaitu caplak coklat spesies Ripicephalus sanguineus sebagai faktor utama. Jadi Babesia sp ini merupakan parasit protozoa darah yang menyerang eritrosit. Penyakit ini biasanya sangat umum pada anjing, namun dapat terjadi juga pada kucing. Babesiosis ini merupakan penyakit zoonosis yang sudah tersebar di seluruh dunia, terutama di negara tropis dan subtropis. Kemudian yang kedua itu ada pityriasis, yang mana disebabkan oleh infestasi pinjal. Jadi pinjal sendiri adalah insekta tanpa sayap, berbentuk pipih dan memiliki kaki-kaki kuat untuk meloncat. Investasi pinjal yang banyak merugikan, terutama pada anjing, adalah yang termasuk familia Pulicidae dan familia Sarcopsylidae. Kemudian yang terakhir itu adalah infeksi pediculosis. Ini disebabkan oleh kutu, paling banyak terutama pada anjing yang dilakukan oleh kutu penggigit yang termasuk subordo Malupaga, contohnya Heterodoxus sp dan Trichodectes sp, dan juga kutu penghisap yang termasuk subordo Anopleura, contohnya itu Linognathus sp. Jadi mereka ini adalah ektoparasit yang bersifat host spesifik dan dapat ditularkan lewat kontak antar hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Iqbal Bayu Samudra dengan NIM akhir 076. Saya akan membawakan patogenesis dan siklus hidup. Untuk yang pertama, kita bahas kutu. Kutu dapat dijumpai di berbagai bagian kulit tubuh, terutama pada bagian kulit yang ada lipatannya. Pada infestasi yang bersifat berat, terjadi kemerahan eritema, kulit ekskoriasi, dan rontoknya rambut. Pada investasi oleh kutu penghisap dapat terjadi anemia. Untuk siklus hidupnya, kutu anjing atau kucing menghabiskan seluruh siklus hidupnya selama 21 hari pada hospes. Telur kutu bertelur di batang rambut. Telur kutu muncul sebagai serpian putih pada rambut. Nimfa menetas dari ovum dan melewati 3 kali pergantian kulit untuk menjadi dewasa. Seperti gambar yang tertera. Next slide. Ya, selanjutnya ada pinjal. Pinjal untuk patogenesanya itu aktivitas pinjal anjing kucing sangat terkait dengan suhu lingkungan, di mana jika suhu lingkungan panas, pinjal akan semakin aktif bergerak dan menghisap darah.
Untuk siklus hidupnya, pinjal mengalami metamorfosis yang sempurna, dimulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi pinjal dewasa. Pinjal betina biasanya mengeluarkan telur sampai 20 butir telur setiap periode bertelurnya. Untuk siklus hidupnya ini yang seperti gambar di samping, dari pinjal dewasa itu makan pada inang, terus telur diletakkan pada inang, telur jatuh dari inang, telur menetas menjadi larva di luar inang, larva berubah menjadi pupa yang terbungkus kokon dan menjadi dewasa. Nah, pinjal dewasa ini mencari inang kembali dan siklusnya muter. Next slide. Ya, selanjutnya ada caplak. Caplak adanya infeksi di peredaran darah khususnya pada eritrosit akan memacu respon imun dari hospes seperti peningkatan sitokin yang menimbulkan demam. Dua sindrom yang dapat terlihat pada infeksi Babesia sp ini adalah ditandai dengan anemia hemolitik dan terjadinya beberapa disfungsi organ. Untuk siklus hidupnya, lama waktu yang diperlukan oleh Babesia sp dari mulai menginfeksi sampai terlihat di peredaran darah sekitar 7-10 hari. Berdasarkan tahap reproduksinya, perkembangan parasit ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1, gamogoni, itu formasi dari fusi gamet di dalam usus caplak. 2, ada sporogoni, reproduksi aseksual dalam kelenjar ludah. Dan 3, ada merogoni, reproduksi aseksual pada inang vertebrata. Sporozoid yang berada di dalam kelenjar ludah, vektor atau caplak akan berpenetrasi ke dalam eritrosit inang. Selanjutnya parasit ini akan berkembang di dalam butir darah merah dan berubah menjadi bentuk tropozoid yang kemudian berdiferensiasi dan bertunas 2 atau 4 membentuk merozoid. Bentuk merozoid yang telah tumbuh sempurna akan merusak butir darah merah dan pindah ke butir darah merah yang baru. Siklus ini terus berlanjut sampai tingkat parasitemianya tinggi dan menyebabkan induk mati. Terus gametosit yang berkembang di dalam eritrosit induk inang akan berbentuk oval atau bulat yang pada saat tertentu akan berhenti tumbuh. Gametosit ini merupakan prekursor pada saat perkembangan seksual parasit yang akan memperbanyak diri di dalam caplak. Next slide yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya Sally Jessica Octavia Simanjuntak akan menjelaskan gejala dan tanda klinis penyakit akibat dari ektoparasit. Yang pertama adalah gejala dari ektoparasit, di mana pada investasi awal baik oleh caplak, pinjal maupun kutu akan menunjukkan gejala hewan yang tidak nyaman, gelisah, lesu, selalu merasa gatal atau pruritus dengan intens menggaruk atau menggigit kulitnya dan mulai terjadinya iritasi kulit, rambut patah serta kerontokan rambut atau alopecia. Selanjutnya, kemudian yang pertama adalah tanda klinis yang disebabkan oleh caplak. Jadi pada investasi masif oleh caplak seperti misalnya pada Ixodia dapat menyebabkan beberapa tanda klinis seperti lesi kulit yang lebih parah secara lokal maupun general sehingga dapat menyebabkan infeksi bakteri sekunder. Tanda klinis lainnya adalah ruam, hiperemi mukosa, lesu, dan demam. Selain itu akan ditemukan banyak sekali caplak yang menempel di kulit dan rambut hewan. Dalam investasi yang lebih tinggi atau lebih parah, misalnya oleh caplak dewasa dapat menyebabkan penipisan darah yang parah sehingga berpotensi menyebabkan anemia, kemudian penurunan kekebalan tubuh hingga mengalami kelumpuhan atau disebut dengan tick paralysis karena toksikosis dari caplak. Selanjutnya, lalu tanda klinis yang disebabkan oleh pinjal. Investasi yang terjadi adalah iritasi kulit yang disertai dengan lesi seperti eritema dan atau dermatitis akibat garukan intens yang akhirnya juga mendukung terjadinya infeksi bakteri sekunder. Selain itu, tanda klinis lainnya adalah terjadinya pigmentasi kulit, rambut patah, papula dan makula erimatosa dengan kusta serta edema. Dalam kasus yang kronis, kulit menunjukkan penebalan dermis dengan akantosis, hiperkeratosis, dan likenifikasi. Investasi juga diperparah dengan ditemukan banyaknya pinjal pada kulit hewan sehingga dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya,
Kemudian yang terakhir adalah tanda klinis yang disebabkan oleh kutu. Pada anjing sendiri, pruritus yang intens adalah tanda klinis yang utama. Kemudian diikuti dengan kondisi rambut yang kasar, kering, dan kusut. Selain itu juga dapat diamati dengan adanya eritema, pengerasan kulit, dan kerontokan rambut. Investasi oleh kutu juga dimungkinkan dapat menyebabkan anemia, terutama pada hewan muda atau hewan yang mengalami penurunan kekebalan tubuh. Pada kucing sendiri, menggaruk adalah tanda utama, termasuk dengan rambut yang kasar, kering, dan adanya pengerasan kulit. Garukan juga dapat menyebabkan alopecia, eksim, dan krusta, serta ekskoriasi inflamasi. Investasi dari kutu juga yang berat biasanya ditandai dengan rambut yang tidak terawat dan adanya telur kutu atau kutu dewasa pada kulit dan rambut hewan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Halim dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi dari ektoparasit. Sebenarnya kurang lebih sama. Kebanyakan terapi yang diberikan adalah pemberian obat antiparasit. Namun saya akan memperjelaskan satu persatu. Pada caplak sendiri, di mana setiap caplak yang terlihat itu harus segera disingkirkan dari anjing atau kucing yang terinvestasi untuk mengurangi risiko penularan patogen. Namun, pada tingkat investasi rendah hingga sedang, caplak itu dapat dengan mudah dihilangkan secara manual, baik dengan bantuan pinset atau alat yang serupa. Namun pada tingkat investasi yang tinggi, di mana dia berjumlah puluhan hingga ratusan, menyingkirkan caplak itu secara manual mungkin tidak efektif dan penggunaan akarisida sistemik yang bekerja dapat dianjurkan. Beberapa akarisida itu diformulasikan baik dalam bentuk pipet spot on, dalam bentuk collar, baik dalam bentuk tablet oral, dan topikal. Dapat ditemukan di pet shop. Dan penggunaan akarisida berlisensi untuk anjing dan kucing sangat disarankan penggunaannya. Kemudian pada pinjal sendiri, tentu perawatannya diberikan obat antiparasit, di mana untuk anjing dan kucing sendiri tersedia produk topikal seperti fipronil dan imidacloprid, dan terapi oral seperti spinosad atau isoxazolines, di mana perlu diperhatikan juga untuk tetap mengikuti dosis anjuran dan langkah yang sangat penting dari dokternya. Kemudian untuk lice atau kutu sendiri sama, namun untuk penanganan kutu sendiri tersedia jenis obat oral dan sistemik. Obat-obatan berikut biasanya ada fipronil yang diberikan secara topikal, ada imidacloprid, ada selamectin, moxidectin, ada fluranil, dan obat antiparasit kutu lainnya. Demikian penjelasan dari saya terkait terapi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Olivia Kiardana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan pada infeksi ektoparasit. Jadi untuk yang pertama yaitu melakukan disinfeksi dengan menggunakan disinfektan. Lalu yang kedua penggunaan insektisida seperti pada golongan organofosfat, karbamat atau lainnya. Lalu membersihkan karpet, alas kandang dan daerah di sekitar rumah. Lalu menjaga sanitasi kandang dan lingkungan sekitar hewan peliharaan. Selanjutnya melindungi kontak hewan peliharaan dengan hewan liar atau hewan yang tidak terawat. Lalu juga memberi nutrisi yang tinggi gizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari hewan. Lalu yang terakhir dapat menjaga kebersihan hewan peliharaan dan menggunakan sampo anti ektoparasit secara rutin. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2C. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Recording stopped.